Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi dengan judul epidemiologi anemia. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Fahira Nila Putri. Selanjutnya ada Sri Rahayu Aulia Umar dan Evita Suci Ramadhani. Selanjutnya saudara Ade Rizaldi Putra Hesar. Selanjutnya ada Fauzian Nurul Isa dan yang terakhir ada Andi Devi Prasetya Karpa. Untuk mempersingkat waktu, maaf, next. Baik, mungkin teman saya jaringannya lagi bermasalah. Di sini kami mengangkat 4 topik pembahasan. Yang pertama, mengetahui tentang epidemiologi anemia dan epidemiologi anemia. Yang kedua, mengetahui dampak anemia terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga itu ada mengetahui tren prevalensi anemia di Indonesia dan dunia. Dan yang terakhir, mengetahui strategi intervensi yang dapat diterapkan untuk mengurangi prevalensi anemia. Next slide. Saya serahkan ke Saudari Agni untuk menjelaskan tentang pengertian anemia, epidemiologi anemia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, yang pertama yaitu pengertian epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, determinan, frekuensi penyakit, dan faktor yang mempengaruhi status kesehatan pada populasi manusia. Jadi, definisi ini mengingatkan bahwa epidemiologi pada dasarnya merupakan ilmu empirik kuantitatif yang hanya melibatkan pengamatan dan pengukuran sistematik tentang penyakit dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit. Yang kedua yaitu anemia. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang meluas dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu environment anemia adalah yang terdiri dari fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Upaya untuk pengendalian dan pencegahan dengan cara 5 level of prevention, salah satunya adalah perlindung spesifik seperti kebiasaan ibu hamil dalam konsumsi tablet, kebiasaan pola makan gizi seimbang dengan tingkat zat besi dan konsumsi tablet asam folat serta vitamin B12 dan juga vitamin C. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Agni mengenai pengertian anemia dan epidemiologi anemia. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak anemia terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, di mana dampak anemia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak anemia terhadap kualitas hidup. Yang kedua, dampak terhadap produktivitas.
Yang pertama, dampak terhadap kualitas hidup. Secara fisik, anemia dapat menyebabkan kelelahan, mudah lelah dan lesu, pusing dan pening, hilangnya motivasi dan konsentrasi. Ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Secara psikologis, anemia dapat menimbulkan gangguan mood seperti stres, depresi, dan menurunnya kualitas tidur. Nah, yang kedua itu dampak terhadap produktivitas. Secara fisik, anemia dapat menurunkan kapasitas kerja fisik dan daya tahan tubuh. Ini akan berpengaruh pada produktivitas pekerjaan yang bersifat fisik atau memiliki toleransi yang rendah. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan tingkat absenteeisme karena pekerja mudah sakit, kemudian cuti karena gejala anemia. Dan yang terakhir itu menurunkan kualitas kerja karena mudah lelah, kurang konsentrasi, dan produktivitas tidak maksimal. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Pahira. Next slide. Baik, adapun tren prevalensi anemia di Indonesia, yaitu yang pertama di Indonesia ini menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama di kalangan remaja. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri ini mencapai 32% dan meningkat, yaitu yang meningkat dari 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Slide. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang tren prevalensi anemia yang ada di Indonesia. Selanjutnya, strategi intervensi yang dapat diterapkan untuk mengurangi prevalensi anemia yang akan dijelaskan oleh Saudari Agni. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu suplementasi zat besi, di mana yang pertama yaitu ada tablet tambah darah. Jadi pemberian TTD kepada remaja putri dan ibu hamil merupakan salah satu intervensi utama. Dosis yang umum direkomendasikan adalah 1 tablet per minggu untuk remaja putri. Jadi ini telah menunjukkan penurunan signifikan dalam angka anemia seperti yang terlihat di Kulon Proga, di mana prevalensi anemia menurun dari 34,5% menjadi 16,8%. Yang kedua yaitu edukasi tentang pentingnya suplementasi. Jadi meningkatnya kesadaran tentang manfaat dan cara konsumsi TTD dapat meningkatkan kepatuhan remaja dalam mengkonsumsinya. Yang kedua ada edukasi gizi, di mana program edukasi gizi seimbang ini, yang pertama yaitu program edukasi gizi seimbang ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan yang kaya zat besi dan zat gizi lainnya. Ini termasuk konsumsi makanan hewani seperti daging merah dan hati, serta sayuran hijau yang tinggi zat besi seperti bayam dan juga brokoli. Yang kedua yaitu ada kampanye kesadaran.
Jadi melakukan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan juga dampaknya terhadap kesehatan terutama di kalangan remaja dan juga ibu hamil. Yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor. Jadi ada dua yaitu kerjasama antar sektor kesehatan dan juga non kesehatan. Jadi di mana memperkuat kolaborasi antar pemerintahan, lembaga swadaya, masyarakat dan juga institusi pendidikan dan juga sektor swasta untuk untuk menciptakan program dalam penanggulangan anemia. Yang kedua yaitu melibatkan komunitas di mana mendorong partisipasi aktif dan juga komunikasi dalam program-program pencegahan anemia dan dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Next slide. Yang keempat yaitu pemantauan dan juga evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring kadar hemoglobin, yaitu melakukan pemantauan rutin kepada hemoglobin di kalangan remaja ibu hamil untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Yang kedua yaitu evaluasi program di mana mengadakan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan penurunan prevalensi anemia. Yang kelima yaitu perbaikan gaya hidup, di mana ada mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur dan juga menjaga pola tidur yang baik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Apni mengenai strategi intervensi yang dapat diterapkan untuk mengurangi prevalensi anemia. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.